Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang bersih itu sehat. Namun sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ikuti Bu Novi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah salah satu syarat dalam mengerjakan ibadah. Salah satu cara dalam menjaga kebersihan adalah dengan bersuci atau dengan bertaharah. Ibadah haruslah suci dari segala najis maupun hadas, baik itu badan kita, ataupun pakaian yang kita kenakan, atau tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu arti bersuci. Bersuci artinya menghilangkan hadas maupun najis. Yang dimaksud dengan hadas adalah keadaan tidak suci yang membuat seorang muslim tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun puasa. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mengharuskan seseorang untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Contoh hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar ketika mau melaksanakan sholat. Contoh hadas besar seperti seorang anak perempuan yang sudah berumur balik atau dewasa yang sudah mengeluarkan darah haid secara normal, maka dirinya wajib mandi besar ketika mau melaksanakan sholat. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah itu najis. Najis artinya sesuatu yang kotor yang menyebabkan seseorang terhalang dalam melaksanakan ibadah. Najis terbagi menjadi tiga, ada najis mukhafafah atau najis yang ringan, yang kedua najis mutawasito, najis yang sedang, dan yang terakhir adalah najis mughaladhah atau najis yang berat. Contoh najis yang mukhafafah atau yang ringan yaitu air kencing seorang bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ASI ibunya saja, maka hukumnya adalah najis mukhafafah. Dan cara menghilangkannya adalah dengan cukup memercikkan air yang bersih di najis tersebut. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Contohnya seperti kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Kalau kita tidak sengaja memegang atau tidak sengaja menginjak ya, nah maka cara membersihkannya adalah dengan membasuhnya dengan air yang mengalir sampai bersih. Kalau perlu pakai sabun ya, biar kumannya hilang. Dan yang terakhir adalah najis mughaladhah, yaitu najis yang berat. Contohnya seperti air liur anjing, atau ketika kita tidak sengaja menyentuh anjing ataupun babi, maka kita diharuskan untuk bersuci. Caranya dengan membasuh dengan air yang bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Sampai sini paham ya anak-anak, apakah itu yang dimaksud dengan najis atau macam-macam najis itu apa saja? Sudah paham ya? Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bersuci ya. Seperti contohnya wudhu. Wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau tidak ada air untuk berwudhu, apakah masih bisa berwudhu? Tentu saja bisa, yaitu dengan cara bertayamum ya. Kalau wudhu itu pakai air, kalau bertayamum itu pakai debu atau tanah yang suci.
Selain berwudu ataupun bertayamum, cara bersuci selanjutnya adalah dengan mandi ya. Setiap hari yang sudah kita lakukan, kita mandi sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi atau sore hari. Atau jangan-jangan adik-adik nggak pernah mandi. Nah, jangan ya, nanti kalian dikerubutin sama lalat ya. Mau nggak dikerubutin sama lalat? Gak mau kan? Ya, maka kita harus mandi untuk menghilangkan kotoran maupun bau badan. Nah, selanjutnya selain wudhu, selain bertayamum ataupun selain mandi, cara bersuci selanjutnya yaitu dengan cara beristinja. Beristinja itu apa ya Bu? Yang dimaksud dengan beristinja itu membersihkan kotoran ya, setelah kita selesai buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu kita harus membersihkannya dengan air yang bersih dan juga dengan sabun. Sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana macam-macam bersuci itu? Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.